peraturan yang berlaku. Ini juga perlu disampaikan nanti Bapak Ibu kepada masyarakatnya, terutama para pemuda-pemudinya yang semangatnya menggembira, sehingga lagunya juga sangat menggembira didengar di semua masyarakat. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dengan waktu sudah sore dan kami harapkan untuk bisa mengikuti dengan yang sebenarnya. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 22 Desember 2021, tim nominator lomba video kreatif film Kuliner kami menyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Audisi lomba video kreatif melalui tokoh lagu Fajar yang dari ini akan disampaikan secara langsung oleh Dewan Juri. Pada para Dewan Juri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekjen, kebetulan di sini saya ditunjuk sebagai Dewan Juri oleh DPRD untuk membantu menyeleksi video-video yang terbaik. Terus kalau penjurian ini lumayan mengeluhkan kira bikin pusing karena jumlah videonya itu 237 yang harus saya kenal satu-satu, mana yang tidak istilahnya langsung lempar itu sampai jam 12 malam dan kebetulan juri di kota jam 12 malam itu selesai semua. Jadi untuk mundur berkali-kali meneliti, mengoreksi ada beberapa kriteria yang kalau tidak masuk ya masuk ke tong sampah itu. Kemudian seleksi yang pemesan yang ketiga dari 237 lalu merujuk ke 100 lalu ini merujuk ke 52. Artinya apa? Apa? Mau dikasih apa? Martin Bofon ya? Gue apa? Itu jadi ada 3 juri, itulah saya, terus Pak Afan sama Mas Danang. Mas Danang, ini kan teman-teman dari Mas Danang ini. Loh, Mas Danang ini keturunan ke-6 dari Mbah Samin Surasudiko. Ini orangnya. Mbah Samin itu terkenal ajarannya yang jujur, pokoknya jujur total. Kok itu reso? Saya juga tidak bisa. Ada beberapa teman kader yang jaga serasa tidak ada nego-negoan, tidak ada pure. Ini kompetisi berdasarkan subjektivitas juri, penanganan juri. Kebetulan sebagai subjektivitas, bukan objektivitas ya. Subjektivitas bukan objektivitas ya. Sebenarnya kan objektivitas ya. Kementerian Keamanan dan Informasi keterusan subjektivitasnya ya. Perkembangan di video kreatif. Jadi jangan khawatir bahwa penilaian ini benar-benar objektif, tidak ada tendensi apapun. Saya pastikan itu yang pertama. Contoh saya kades tapi sekarang kubris. Sementara karyanya sampai nopo, kaya. Jadi ada 3 hal yang menjadi dasar penilaian. Pertama adalah jumlah viewer sama like itu hanya 20%. Kakean, Pak. Kakean ya? Kakean. Iso tuku, Pak. Untuk sampean lolos tuh. 20% itu. Lalu presentasi ketiga itu soal musikalitas itu berapa sih? 35%. Lalu video, kualitas video itu 45%. Jadi yang tertinggi itu videonya. Kalau videonya bagus, tapi musiknya biasa saja, kalau
viewernya banyak, like-nya banyak, ya berkurang di situ. Jadi 3 hal ini harus dipenuhi. Ada yang videonya bagus, jumlah like-nya sedikit, musikalitasnya sedikit, ya naik videonya besar, memang ya tidak bisa lolos besar. Itu 3 hal yang harus dipenuhi. Dan dengan semua ini memenuhi 3 hal itu, makanya sudah masuk di perasan 3 dari 100 ke 52. Dan nanti semakin diperasai penilaiannya akan semakin ketat itu. Jadi saya jamin dari saya pertama tidak akan ada itu hotel pun tidak kopi tidak pengaruh sampai hotelku atau tidak akan pengaruh itu. Jadi insya Allah ini adalah kompetisi yang luar biasa. Banyak teman-teman saya yang di kabupaten lain itu iri, kok bisa ya bikin itu, bikin video yang heboh gitu dan sebagainya. Ternyata Yogawi orang kabupaten Mungkiru betul begitu cara saya. Dan ini penonton ini semua jumlah dari 237 video itu kira-kira ada sejuta ya, kalau nggak tahu. Artinya gaung promosi desa sampean itu berhasil. Banyak orang yang nonton desa-desa sampean dari video itu. Dan dengan semua kan sudah dapat akun, sudah punya akun, ini dimanfaatkan dengan berhenti di lomba ini. Itu sebagai sarana untuk promosi desa. Misal promosi pelayanan, promosi pembangunan di desa dengan promosi wisata atau apapun gunakan akun dengan begitu itu. Bayangan saya berharap bahwa event ini, kompetisi ini tidak berhenti di sini, tapi ada rutinan tahun berikutnya, dan sebagainya. Tentu dengan semua punya tim itu. Mungkin saya bayarannya. Ya sudah siap-siap berkompetisi lagi. Kebetulan ada beberapa teknik pengambilan video yang memang masih asal ambil itu, makanya tidak lolos. Ada yang digambar drone semua kan juga jelek kalau drone, tapi ada imbangannya, ada drone, ada yang angle-nya dari bawah dan sebagainya, kartu-kartunya main dan lain sebagainya. Dan antara lirik sama videonya juga nyambung, kalau juga ini maksudnya Allah itu juga tidak sinkron. Dari saya begitu, terima kasih. Dan sebenarnya saya agak berdek baru kali ini menjureni video yang luar biasa. Kalau sebelumnya pernah ikut kali ini juri kali biasa, video lainnya biasa, tapi ini luar biasa. Desa-desa Bojonegoro namanya luar biasa, interaktif, internyontek, pinter musik. Yang bikin saya berdeknya di situ. Pasti ada kekurangan dari tim, pasti ada. Tidak memuaskan semua pihak, pasti ada. Karena memang ini berdasarkan subjektivitas dan pengalaman juri. Dan subjektivitasnya pengalaman di visual, di TV, apa nanti perwakilan dari birokrat. Begitu kira-kira begitu gambarannya. Jadi dari 3 nilai juri ini digabung menjadi 1. Mana yang terbaik dari yang terbaik? Tapi saya pastikan dengan semua yang hadir di sini 52 peserta adalah terbaik dari yang terbaik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati Pak Afan, dan yang saya hormati Mas Ibu Wahyudi dan seluruh kepala desa yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada 52 nominator yang telah terpilih dari total 237 desa dan kelurahan yang telah mengirimkan karyanya. Selanjutnya, dengan adanya lomba video kreatif melalui cover lagu Ganjar ini bisa memberikan manfaat bagi desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Yang pertama,
itu saya lihat ada beberapa desa yang sebelumnya belum mempunyai akun YouTube, channel YouTube itu, dan dengan adanya lomba ini itu dapat membuat channel itu. Kemudian yang kedua itu dalam hal SDM-nya akan muncul potensi anak muda yang sebelumnya belum Bapak Ibu ketahui bahwa ada anak-anak yang memiliki bakat dalam hal videografi maupun musik. Jadi itu nanti bisa Bapak Ibu kembangkan tim itu untuk membranding desanya agar lebih dikenal di masyarakat luas. Contohnya mengenai potensi desa, ada potensi alamnya, terus potensi budaya, potensi ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu jika dikemas dengan cara anak muda yang milenial, itu tentunya lebih dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Selanjutnya dalam hal musikalitas, tentunya setiap orang itu mempunyai diri dan kreativitas masing-masing, dan jika dilakukan kolaborasi tentunya akan menemukan ide-ide baru yang akan muncul secara sendirinya. Nah, ini dibuktikan ada yang mengaransemen musik tradisional, terus remix, pop, rock, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada yang tidak kalah penting, yaitu mengenai hak cipta atau copyright. Dalam membuat sebuah videografi itu tidak asal mengambil video, terus gambar, musik milik orang lain. Jadi jika diharuskan untuk mengambil video musik milik orang lain itu harus diizin terlebih dahulu, karena semuanya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Terus yang terakhir dalam penilaian video kreatif melalui cover lagu Lanyar ini berdasarkan yang pertama kreativitas, tadi yang telah disebutkan Mas tadi nilainya 45%, kemudian musikalitas 35%, dan yang terakhir interaktif menonton YouTube itu sebesar 20%. Untuk kreativitas dan keunikan itu berdasarkan pesan yang disampaikan serta cerita yang ada di dalamnya, kemudian musikalitas berdasarkan penguasaan instrumen, kemudian vokalnya, dan untuk penonton YouTube itu berdasarkan view, like, dan komentarnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan selamat untuk semua, dan pada hari ini artinya masuk pada tahun terbaik yang nantinya semuanya akan melakukan penilaian kembali. Yang disampaikan oleh Pak Dwi kemudian Mas Yanara itu proses penilaian yang kemarin yang kita bahas pada pertemuan, insya Allah kita upayakan memang yang layak mendapatkan. Namun demikian proses itu masih ada dengan bagaimana setelah ini kita akan melakukan penilaian kembali dengan keterlibatan juri yang spesial, yaitu penciptanya. Nah, kemarin kalau yang kemarin nominator itu tiga juri yang melakukan
nanti untuk setelah ini akan ada keterlibatan dari pemerintah di Bupati. Jadi kita lihat aja, kita ikuti aja, dan penilaian itu direncanakan selama minggu ini. Nanti pengumumannya semua kita rencanakan akhir bulan kita lakukan pengumuman. Apa yang bisa kita lakukan untuk video kan teratur, tidak bisa gambar kita apa-apa lah. Misalkan dengan Pak kurang apa dan jadi tidak. Jadi itu sudah tinggal panjenengan. Sekarang apa yang dilakukan adalah memperbanyak share ke jaringan panjenengan masing-masing. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, reward yang lain dan apa itu terus dengan kita sebetulnya skornya hanya sedikit di 20% kan dibandingkan dengan yang lain, tapi tetap satu-satunya yang bisa menggunakan sekarang ini yaitu menggencarkan untuk kita di like dan subscribe. Like sama subscribe kalau termasuk yang berjasa. Ini kita berusaha melatih teman-teman semua untuk mempromosikan desa. Ketika channel sudah dibuat, kemudian yang subscribe banyak, suatu ketika nanti panjenengan memiliki program yang perlu disampaikan ke publik, sudah ada tempatnya di YouTube. Siapa tahu nanti ada dapat banyak peluang untuk pemerintah kita itu sudah sama. Karena kita sudah paksa semua desa di walaupun tidak bisa semua yang nyata, hanya 235 desa orang yang mengirim, masih ada yang belum. Sangat sayangnya, seandainya mereka mau memaksa diri mereka mengirim, sangat berbeda. Karena artinya mereka punya tim kreatif di desa, mereka punya channel, mereka punya subscriber yang itu kalau dimanfaatkan luar biasa. Tapi kita masih cukup dari 419 ternyata ada 235 yang bersemangat untuk bergabung dengan program ini. Ini sebetulnya berbeda sendiri. Nanti hati-hati untuk beda, efeknya ke depan juga untuk beda. Karena itu silakan setelah ini digencarkan lagi untuk sharing, minta like dan subscribe siapapun jaringan semua pasti. Nanti itu masih bisa menjadi pertimbangan. Saya kira kita ada yang bisa saya sampaikan, dan setelah ini silakan mungkin ada yang ingin kita ngobrol, mungkin kita ketemu sebelum nanti kita menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipersilakan pada Ibu beserta yang sudah disampaikan, dipersilakan kami persilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala Desa Baik Kemenangkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sudah banyak disampaikan dari industri, tetapi di sini mungkin ada yang perlu saya tanyakan, mengingat dari penjelasan yang kami terima dari 3 poin yang dinilai oleh Direktur kreativitas, video, terus musikalitas, satunya dengan like dan komen. Dan mungkin yang perlu saya tanyakan di sini, mohon maaf, karena dari kreativitas ini apakah ada pertimbangan atau tambahan penilaian dari waktu penguploadan video itu, dalam arti
menurut kami. Seandainya kami ini mengawali dari itu dan kreativitas itu ditirukan oleh banyak desa yang lain, apakah itu ada penilaian tersendiri dalam arti jeda waktu? Itu yang pertama saya sampaikan. Dan yang kedua di sini saya pribadi lupa promosi, kalah atau menang itu nomor 2. Yang pasti dalam perubahan aransemen yang kami lakukan dari Desa Bareng ini sesuai dengan komando kalau bisa tunjukkan sesuatu yang dari desa tersebut. Di sini kami mempromosikan diri bahwa Desa Bareng itu yang merubah aransemen asli dari teman-teman pemuda Bareng. Kami membuat dulu di situ ada orkes baresa. Siapa tahu nanti Bapak Ibu Kepala Desa berkenan mengundang kami. Nanti di kesempatan ini kami menawarkan dari bakat-bakat pemuda kami yang ada di Desa Bareng, yang ada di grup baresa. Siapa tahu nanti melalui video ini nanti betul-betul ada yang dikenal dengan grup orkes lainnya. Mungkin itu sekali lagi yang mungkin perlu kami tanyakan, kami perjelas, karena mengingat kreativitas ini memang dari siapa yang mungkin duluan sudah ditiru oleh teman-teman, mungkin kita yang munggah lambat, kita menunggu dari teman supaya kita bisa meniru itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan atau mungkin masuk di dalam penilaian. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya dari Pangkalan Kapas. Menambah apa yang sudah ditanyakan Bapak Agus Bareng. Yang ingin saya tanyakan adalah penilaian yang ketiga, yaitu like dan komen. Karena pendaftaran ini ditutup pada tanggal 17. Apakah ada durasi waktu untuk penentuan penilaian jumlah likes dan komen? Mungkin likes dan komen dihitung mulai diunggah sampai tanggal berapa, sehingga nanti ada kepastian. Mungkin dari 53 ini bisa melihat hasil like-nya sendiri-sendiri sampai tanggal ini berapa ribu, dibatasi tanggalnya. Mungkin tergantung bulan Juli sampai tanggal berapa penghitungan like itu dilakukan. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Rodoso, Kabupaten Baru. Terima kasih kesempatannya. Untuk penilaian, saya perlu menanyakan pada penilaian yang yang 20% dari jumlah view atau like atau komentar. Kalau saya melihat itu di view atau itu ada yang sampai 40.000 atau 30.000 kan gitu ya. Linknya itu sangat kecil sekali. Linknya, apalagi subscribe-nya. Itu kan duplik kan ya, duplik. Maka mau kebijakannya kalau melihat seperti itu kan dan mungkin dari 40.000 penonton linknya hanya sekitar 111 orang. Nah ini kalau bagaimana untuk koreksi dari untuk juri. Terus di situ nanti ada jumlah komentar, ada jumlah yang like, ada jumlah penonton, ada jumlah cara
caranya bagaimana untuk menilai video? Ini caranya bagaimana? Yang kedua, saya memahami apa yang disampaikan pertanyaan yang pertama. Kalau yang karena penilaian kreativitas maksudnya, tapi ada yang belakangan baru mengirim, tapi ada yang awal yang mengirim. Itu ada penilaian ada enggak? Karena beliaunya tadi merasa bahwa ada yang keliru gitu. Itu rasanya meniru, rasanya seperti itu. Jadi pertanyaan saya sementara begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pertanyaan ini. Yang pertama, nanti begini, karena ada beberapa poin itu yang bisa menjawab ada di jadi kalau yang secara umum misalkan apakah mempertimbangkan Jangan lupa video ini di-share ya. Para juri ini tidak melihat di situ karena poinnya ini adalah video, baik itu kreativitas maupun komunikasinya. Yang kedua adalah musikalitas dan lagunya itu. Kemudian yang ketiga adalah viewer, like, subscribe, dan komen. Sehingga untuk tanggal pengiriman itu tidak bisa masuk di situ. Tapi untuk yang lain-lain seperti misalkan apa yang dinilai itu view-nya atau like-nya atau subscribe-nya atau komennya, nah ini masing-masing juri itu tentu punya subjektivitas. Kalau saya tidak melihat view, tapi saya melihat like kalau saya. Mungkin juri yang lain punya pertimbangan berbeda, gitu ya. Karena masing-masing punya hak untuk menilai. Makanya bukan dari tidak hanya satu juri, tapi dari semua kandidatnya. Kan begitu. Itu nanti apa lagi yang kapan sampai kapan ya? Sampai kapan? Nah, terakhir kapan jadwal itu berapa kan pengumumannya? Kalau nggak salah penilaiannya itu itu sampai terakhir tanggal 24. 24. Sampai tanggal 24 untuk bisa melakukan apa? Baik. Itu dari saya, kalau dari saya presentasi untuk like, comment dan sebagainya itu penilaian terakhir saya. Biasanya saya akan melihat videonya, musiknya dulu. Itu yang menurut saya terpenting. Baru yang terakhir presentasi dari like, comment dan sebagainya. Karena menurut saya like, comment dan sebagainya itu bisa diatur. Jadi ini kompetensi sampean, artinya ini hal yang bisa dilakukan oleh peserta memobilisasi dan sebagainya. Makanya salah satu kompetensi ini itu bagaimana bisa mampu mempengaruhi banyak orang. Dan itu ada penilaiannya dong. Kalau nggak ada ya memang dan memang bisa direkayasa, ya, dan sebagainya. Jadi saya percaya, yakin itu tidak dilakukan dengan itu. Misal tulis komen blog, tok, dan lain sebagainya. Tapi itu kan kerja sampean, dan itu perlu diapresiasi. Kalau saya, pertama kualitas gambarnya kayak apa, teknik mengambil gambarnya kayak apa, alur ceritanya kayak apa, ide original, ide. Beratku promo aja. 3 hal yang saya tonton dari video. Kalau itu bagus, ya nilainya baik. Terus soal musik, itu musiknya kalau itu diubah, misal ada aransemen ulang, bagi saya itu plus.
Tapi kalau masih mempertahankan yang ori, yang nilainya standar, kalau itu dari saya. Tapi kalau sudah berubah, katanya ada kerja lebih dari peserta untuk melakukan upaya. Itu menurut saya plus. Kalau saya itu. Tapi kalau yang video grafik itu yang mesti tim itu bikin cerita yang tidak main-main itu. Makanya kerjanya saya lihat itu ceritanya apa sih? Kalau data atau terlalu lebih itu juga menurut saya jelek juga. Iku Didik Wahyudi. Tapi kalau bisa lucu dan bikin ketawa itu juga ada plusnya. Si lebih tapi tidak bikin ketawa ya jelek juga. Itu tambah paku. Kalau saya itu, jadi untuk viewer dan lain sebagainya biasanya saya menaruhnya penilaian terakhir. Saya lihat dulu musiknya, videonya, baru terakhir saya viewernya like dan itu penilaian terakhir saya. Barangkali itu ya. Semoga berhasil. Terima kasih. Untuk penilaian dari saya itu yang pertama itu musiknya. Apakah musiknya itu diaransemen ulang atau masih standar dari yang aslinya. Terus jika diaransemen ulang itu akan menjadi nilai tambah. Sanes Sekdeset Telogo Rejo yang hadir kepala Danyar. Untuk yang kedua Ini itu videonya. Pak Hamim. Video itu bisa bercerita dan seberapa bagusnya dalam menceritakan begitu dan apa pesannya yang ditampilkan di dalam video. Jadi video itu bisa bercerita dan bisa menyampaikan pesannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu dalam hal YouTube itu saya bandingkan antara like dan view-nya. Jadi jika view-nya itu 10.000, like-nya 5.000 dibanding dengan view-nya 100.000, like-nya cuma 1.000, itu lebih bagus yang view 1.000 tetapi like-nya setengahnya itu 5.000 itu. Nanti ya Jadi di akhir acara. Jadi sepadan antara view, like dan komen itu sepadan. Nah seperti itu. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Untuk memastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Teddy dari Purwo Asri Sukotewu. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak yang ada di sana. Apa yang sudah dijelaskan tadi, baik yang ditanyakan dari sahabat Sekar maupun sahabat dari Kapas, memang benar. Yang kami tanyakan adalah di awal pengumuman, di situ ada beberapa syarat audisi, yaitu syarat audisi yang kedua, video dibuat oleh masing-masing desa atau kelurahan. Dalam tanda kutip di sini garis bawahi yaitu dengan pelaku yang merupakan warga desa. Nah, ya kita tidak negatif thinking, tidak udon untuk menyelesaikan problem ini. Mungkin karena kita tidak tahu, mungkin nanti ada penyanyi impor maupun pelaku-pelaku dalam video itu impor, nah itu bagaimana? Karena sekilas kemarin kita juga melihat banyak pemain di dalam video itu hasil impor. Betul. Padahal di audisi itu syaratnya diantaranya adalah harus pelaku dari warga desa kita sendiri. Maka dari itu mohon kebijaksanaan dari para juri untuk lebih teliti terkait dengan yaitu audisi atau Kauman asli kabeh gara-gara dewe. terkait dengan
pelaku itu. Karena kita mengharapkan apa yang sudah disampaikan di awal tadi, kita harus bisa mendongkrak bibit-bibit atau skill yang dimiliki oleh warga sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali lagi, barangkali bisa mengatakan. Baik, terima kasih. Saya dari Desa Sidoarjo, teman-teman Mulyo. Sedikit menambahkan dari Bapak yang barusan. Selain pelaku di dalam video, kemarin di technical meeting awal itu juga misalnya sih, jadi ada di dalam desa itu ada dua. Kau mana serada sing cepat toh, Pak? Nantinya Dewan Juri akan mengakomodir hal-hal seperti itu yang mungkin saja terjadi. Seperti halnya yang tadi dikatakan bahwa pelaku dan juga kau mana serada sing cepat toh? Iya, lha gak jelek tanggane. Stelo. Gonku rada sing cepat Pak Mona agak susah. Iya. Terima kasih Pak Izin. Kami dari Desa Gamongan Kecamatan Taman Rejo. Mohon maaf video backlight. Menambahkan lagi sedikit tentang komposisi video like dan subscribe. Kami sangat setuju apa yang disampaikan Juri tadi bahwa lebih mengedepankan proporsionalnya daripada angkanya. Karena apa? Maksud kami, karena waktu uploadnya bukan satu hari itu harus, maksudnya dalam satu hari itu upload, tapi waktu uploadnya itu panjang. Jadi bisa dimungkinkan yang upload lebih awal, bisa jadi pada saat dilihat oleh Dewan Juri, posisi view-nya bisa jadi lebih tinggi karena jumlah harinya sudah Jurinya pusing guys. Yang pertama itu. Kedua, tadi yang juga disampaikan oleh Dewan Juri bahwa untuk view dan like serta subscribe itu bisa diatur dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip bisa diatur. Nah, kalaupun harus proporsional karena saat ini sudah disampaikan, bisa jadi desa-desa yang saat ini view-nya tinggi tapi like-nya masih rendah, bisa jadi di dalam waktu dekat ini juga akan mengatur posisi like-nya. Maksud kami seperti itu. Desane duwe akeh Nah, sisan. kembali ke pertimbangan di Dewan Juri, untuk mempertimbangkan kembali apakah angka 20% itu sudah angka yang proporsional untuk posisi penilaian view like dan subscribe-nya. Kakean, Pak. Apakah karena tadi Dewan Juri apa yang disampaikan Dewan Juri kami bisa menyimpulkan bahwa pokok penilaian yang utama dari Dewan Juri adalah dari video dan musiknya. Maksud kami, apakah tidak ada pertimbangan kembali untuk komposisi prosentasenya seperti itu Pak? Karena kembali lagi bahwa view, like, subscribe dalam waktu singkat semuanya bisa diatur. Dari habis ini desa-desa sing gak ngerti nek subscribe iso tuku paling podo tuku paling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita podo tuku like, viewer, subscribe. Yang pertama kaitan dengan pelaku ya. Jadi begini logiknya, semua yang mendaftar itu yang sudah terdaftar sudah format, artinya kan sudah diterima semua peserta. Kemudian dari semua peserta itu dengan catatan saya dengan mempertimbangkan termasuk dalam ini, baik itu pelaku maupun tapi yang kedua makasih. Walaupun kita punya kelemahannya itu politik, kan kita nggak tahu yang dimaksud pelaku ini apakah harus semua, apakah ada satu orang saja yang ngebon, semuanya bondonan itu kan tentu kita maksud harus ini nyanyi kata ini masih boleh di KPK
kita hanya melihat bahwa pelaku ini dominannya Di video memang, Kauman bisa dicek di deskripsinya guys. Semua pemain Kauman, editing video Kauman, pemusik Kauman. full semua asli dari desa, nanti dengan ada satu yang ngebon, nanti ada yang ada separuh bon-bonan, tentu nilainya beda, itu nilainya beda. Kemudian ada yang lokasinya kedetek, kayak kemarin kan saya waktu melihat di salah satu di Banjar Kelurahan Banjar video, ternyata lokasi yang dia syuting adalah area reseptor terkena mobil itu, bukan area dia. Ya, ini akan turun drastis. Jadi tentu di situ masuk dalam pertimbangan. Ya Kauman tak enak sing cepat ya. Saya Golek sing cepat to, Pak. Ini yang sulit, bagaimana cara mengkonfirmasi pelakunya masih bisa sementara saya lihat video, tapi pikiran saya, pikiran positif saya itu hanya bagaimana memotivasi desa agar memanfaatkan pemuda dan potensi lokal. Dengan ini yang pertemuan meeting pertama itu. Tapi caranya kelompok bahwa pengusaha warga desa, terus menyanyi warga desa, terus alatnya gak nyewa, bisa. Terus lokasinya tidak bisa. Cara saya menilai itu bagaimana? Nanti kalau masing-masing peserta melaporkan malah ribut kalau laporan, kan malah tidak kompetisi. Makanya saya lebih fokus lebih ke karyanya. Videonya ada musiknya, lainnya adalah presentasi yang sekian. Kalau menurut saya begitu cara mengonfirmasi bahwa penyanyinya wah kan backgroundnya penyanyi juga. Itu yang pertama. Soal presentasi ini juga ditanyakan di hari pertama kemarin ketika mengundang pihak kecamatan. Itu apakah nanti di pemilihan selanjutnya presentasinya diubah atau tidak, itu belum kita putuskan. Kita makanya mengundang ini, nanti tetap 20% atau dikurangi atau ditambahi, kita tidak tahu. Karena like atau viewer itu kan usaha desa, usaha peserta bagaimana mempengaruhi penonton. Itu juga harus kita apresiasi. Kalau dihilangkan, menurut saya tidak setuju juga. Karena itu bagian dari bagaimana desa mempromosikan diri. Makanya bagaimana desa kemana-mana itu sah-sah saja. Memang ya salah satu kompetisi kami itu juga ada salah satu komponen SMS banyak-banyaknya. Makanya salah satu apakah presentasinya nanti ditambahi atau dikurangi, saya belum tahu, belum bisa jawab karena belum kita rapatkan dan kita juga belum. Duri hanya petunjuknya ya, kalau nanti dikurangi misal 10% atau ditambahi 25%, tapi sekarang masih 20. Itu jawaban sekarang masih 20. Itu komentar dan semakin besar kemana-mana ya. Tidak bisa usahanya tidak itu. Dan saya pikir di kami ini juga begitu. Kompetisi kami itu masing-masing peserta itu mengusahakan diri sendiri bagaimana mengaruhi orang lain masyarakat agar kirim SMS ke dirinya. Makanya ada juara favorit di kami ini ya, juara favorit pengumpul yang tadi juga di kami ini. Saya pikir begitu. Oh ya, hadiah untuk hadiah. Ya, nanti ada apa? Jaga insentif untuk pagi. Ada resmi dari anggaran yang berulang ya. Karena memang
konsepnya tahun itu dana itu akan diturunkan lebih besar ke desa-desa yang lebih baik, lebih unggul. Jadi bukan kalau yang miskin, tidak punya uang, dapat dana banyak, tidak. Justru yang kreatif, yang inovatif, yang unggul, itulah yang nanti akan beliau berikan banyak kurang dana untuk kita. Begitu. Baik, kalau perlu saya berikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan, semoga apa yang kami sampaikan oleh Sekti maupun Juli bisa memberikan pencerahan khususnya bagi 52 nominator yang besar-besarnya apabila itu kata maupun yang berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Kepala Desa maupun yang mewakili. Kami ucapkan selamat dari kompetisi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya guys, diakhiri live streamingnya. Jangan pada tuku viewer.